Selamat sore, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Halo, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, kita mulai ya. Saya akan mulai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di mata kuliah Data Science untuk kelas khusus pada Sabtu sore ini. Pada kesempatan pertemuan pertama ini, perkenalkan saya Mardhani Riastiawan. Kita sudah berkenalan di grup WA sebelumnya. Saya akan mengawal atau memulai materi pada kelas Data Science sebelum ujian tengah semester ini dengan saya, yang nanti setelah ujian tengah semester akan dilanjutkan oleh Pak Lukman Heriawan. Nah, pada kesempatan ini akan saya gunakan untuk memulai diskusi dan juga pembahasan secara bertahap ya mengenai data science dan bagaimana dia digunakan serta bagaimana proses kerja dari data science. Tentu saja nanti sebelum dimulai saya akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme mekanisme mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini karena 3 SKS ya, jadi ada 150 menit sebenarnya, tapi akan saya gunakan mungkin maksimal sampai jam 5 begitu. Jadi saya akan mengambil waktu mungkin sekitar hanya 90 menit, nah sisanya nanti digunakan sebagai kegiatan mandiri ya, jadi agar lebih banyak. Jadi nanti model kuliah kita agak bersifat capstone project gitu ya, jadi di setiap pertemuan itu ada milestone dan sebenarnya milestone nanti itu menyusun apa yang akan kita tuju di mid-sem. Nah biasanya saya lebih menyukai kuliah ini tidak hanya mungkin saya akan memberikan penjelasan dan beberapa sampel begitu, tetapi nanti mahasiswa juga berpartisipasi aktif dalam diskusi dan juga untuk mengetahui capaian dari setiap pertemuan kita nanti membuat suatu aktivitas ya. Jadi aktivitas itu nanti disesuaikan dengan di level S2 ini tentu saja. Nah harapannya nanti di akhir kuliah atau di mata kuliah ini teman-teman semuanya nanti bisa mengetahui bagaimana data science dalam kacamata kita di ilmu komputer itu digunakan ya untuk kepentingan yang lebih saintifik dan juga yang lebih ke arah mendukung ke praktikal atau aplikatif. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa plan ya. Jadi mungkin sebelum saya akan tunjukkan dulu plan kita. Saya akan berbagi. Jadi saya sudah menyiapkan penjelasan sedikit. Saya taruh di website. Nama websitenya di cloud.wiki.ugm.id. Ini adalah website riset dan pengembangan saya di lab sistem komputer dan jaringan. Nah nanti rekan-rekan sekalian bisa melihat, ini baru sebatas ini dulu, nanti akan saya siapkan lebih detail, meskipun sebenarnya materi sudah kita siapkan cukup banyak. Ya, jadi kita lebih nanti akan menjelaskan apa itu data science dengan dalam kerangka ini ya, sebagai bidang keilmuan yang menggabungkan antara pengetahuan, kemampuan pada bidang matematika, statistik, ilmu komputer, dan bidang ilmu spesifik yang lainnya, yang ini nanti menghasilkan suatu strategi gitu ya,
Jadi data science dianggap sebagai suatu strategi gitu, kemudian juga teknik atau metode, dan juga solusi berbasis data pada suatu permasalahan sosial atau yang lainnya. Nah, jadi harapannya nanti data science ini kita tempatkan pada ranah yang sesuai dengan bidang keilmuan kita, yaitu di ilmu komputer yang memang secara tidak langsung ini perlu dikuatkan. Jangan sampai nanti kita hanya melihat data science itu hanya teknik untuk mengolah data saja, dan jatuhnya biasanya pada hanya sekedar istilahnya itu dashboard semata kalau bahasa teknisnya. Tapi lebih dari itu kita bisa bermain lebih cantik, lebih elegan, bahwa data science itu bisa discovering something gitu ya. Nah, untuk menjalankan kelas ini nanti ada beberapa materi yang disiapkan. Di bagian yang akan saya sampaikan nanti ada beberapa hal. Hari ini kita bicarakan tentang data science dalam konteks intro dan insight gitu kalau bahasa saya. Terus kemudian saya hubungkan dengan big data, ya. Jadi karena saya sebenarnya basically di big data. Nah, ini kita akan bicara tentang bagaimana dengan kita masuk data science itu melalui jalur big data. Ada yang melalui jalur statistik murni, ada yang melalui jalur matematik murni. Nah, kita pilihannya di big data. Nah, kemudian bagaimana kita harus mengetahui juga infrastruktur data science yang dibutuhkan untuk nanti kita menjalankan data science-nya. Kemudian nanti kita harus memahami bahwa untuk maju ke data science tentu saja kita butuh big data analitik ya sebagai fondasi dasar dari data analitik. Kemudian kita kenalkan sedikit mengenai exploratory data analytics ya sebagai basic dari data science, dan kemudian nanti ada advanced analytics. Nah, itu kira-kira gambaran semacam plan dari rencana perkuliahan kita. Nah, tentu saja nanti kita harus sama-sama paham karena kita di level master, tentu saja nanti harus bicaranya berbasis referensi ya, paper, jurnal, begitu harus dikuatkan juga. Nah, nanti juga harus dipakai sebagai basic ketika kita mengusulkan atau memunculkan suatu pendekatan tertentu. Nah, ini kira-kira yang menjadi awalan dari mata kuliah ini. Secara khusus di ini kita pakai bukunya itu saya menggunakan bukunya kelihatan bukunya itu karena ini dia. Jadi bukunya adalah Data Science and Big Data Analytics ya. Ini dari TMC Willy ya, publishernya. Nah, di buku ini kita nanti membahas mengenai bagaimana melakukan discovering, analyzing, visualisasi, dan presentasi data gitu, yang nanti pendekatannya memang lebih ke arah tadi ya, computer science, kemudian matematik, dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita membahas cukup banyak memulainya dari big data analitik, kemudian nanti ada life cycle-nya, kemudian beberapa metode yang dipakai dalam data analitik gitu. Nah, kemudian nanti kalau masuk dalam data science-nya, nanti kita masuk di menggabungkan antara advanced analytic dan visualisasi. Jadi nanti bisa dicari. Bisa sebenarnya kalau di perpustakaan Fakultas MIPA sudah ada, cuma karena memang kondisi belum bisa diakses ya. Ini nanti mungkin bisa kita cari source-nya di internet dan disebarkan gitu ya. Tapi kira-kira ini menjadi basic dari mata kuliah ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan atau yang lain silahkan disampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, dan kalau kita bikin role ya, jadi kalau nanti ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung raise hand gitu ya, seperti biasa, kemudian nanti bisa open mic dan open cam-nya untuk bertanya. Oke, sampai tidak ada, kita mulai saja ya, jadi kita mulai. Ini saya record dan saya potong putus-putus recordnya agar nanti mudah